Sangat merinding dan seru banget. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand cetak gol berkelas fantastis. Timnas Indonesia luar biasa kerasukan raksasa Eropa. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. Timnas Indonesia menunjukkan semangat dan determinasi luar biasa sejak peluit pertama dibunyikan. Di awal pertandingan mereka langsung tampil menyerang dan menekan pertahanan Arab Saudi tanpa memberi ruang sedikit pun. Pada menit-menit pertama, Indonesia hampir saja mencetak gol lewat aksi Marcelino Ferdinand yang menyambut umpan silang dari Rizky Ridho. Sayang, tembakan yang dilepaskan Marcelino masih membentur tiang gawang dan peluang tersebut berujung dengan tendangan penjuru. Meskipun begitu, agresivitas skuad Garuda tidak surut. Sejak awal laga, mereka memperagakan pressing ketat yang membuat pemain-pemain Arab Saudi kesulitan mengembangkan permainan. 3 menit pertama merupakan gambaran jelas betapa rapatnya pertahanan Indonesia. Pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha membangun serangan dari lini belakang hampir selalu terhalang oleh tekanan sengit yang diberikan para pemain Indonesia. Tidak hanya itu, Marcelino Ferdinand kembali menciptakan ancaman di menit ke-5. Sebuah bola liar yang memantul di dalam kotak penalti berhasil ia sambut dengan sundulan. Namun aksi tersebut masih dapat diblok oleh bek Arab Saudi yang dengan sigap menghalau bola menjauh dari gawang mereka. Indonesia jelas menunjukkan bahwa mereka datang bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk menguasai pertandingan. Menit ke-8 peluang emas kembali datang untuk Indonesia. Kali ini giliran Rafael Struijk yang nyaris membuka keunggulan. Dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Ali Al-Bulaihi, Struijk melepaskan tembakan yang cukup terukur. Sayangnya usaha kerasnya untuk menjebol gawang Arab Saudi harus gagal karena bola masih bisa diblok dengan sangat baik oleh sang penjaga gawang. Peluang tersebut tercipta berkat umpan terukur yang dilepaskan oleh Tom Haye yang menunjukkan visi permainan luar biasa. Sebuah umpan yang akurat dan cerdas yang memberikan Struijk kesempatan emas untuk membuka skor, namun kali ini nasib belum berpihak. Meski peluang demi peluang belum membuahkan hasil, Timnas Indonesia terus mengancam. Pada menit ke-14, sebuah serangan balik yang cepat hampir saja membuahkan gol. Marcelino Ferdinand kembali menunjukkan kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan matang. Kali ini ia mengirim umpan tarik dari sisi kanan yang disambut dengan baik oleh para pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Namun sayangnya gol kembali gagal tercipta karena Marcelino dinyatakan offside, sebuah keputusan yang sedikit mengecewakan mengingat peluang tersebut tampak menjanjikan. Seiring berjalannya waktu, tepatnya di menit ke-17, dominasi Indonesia semakin terasa. Mereka tidak hanya menguasai jalannya permainan, namun juga terus menciptakan peluang-peluang berbahaya yang membuat pertahanan Arab Saudi kerap terancam. Tekanan yang diberikan Indonesia sungguh menguji ketangguhan tim tamu. Beberapa kali para pemain Arab Saudi terlihat kesulitan mengatasi pergerakan cepat pemain Indonesia yang terus memberikan ancaman. Dan akhirnya pada menit ke-32, Marcelino Ferdinand berhasil memecah kebuntuan yang sudah dinantikan. Sebuah gol cantik berhasil diciptakan oleh pemain muda berbakat ini. Marcelino melepaskan tembakan terukur dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen. Umpan tersebut datang setelah Ragnar melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dan melepaskan umpan silang yang sangat presisi. Marcelino yang berada di posisi yang tepat langsung menyambut bola dengan tembakan yang tak bisa dihadang oleh kiper Ali Al-Bulaihi. Gol tersebut memberikan kelegaan bagi tim Indonesia yang sudah tampil luar biasa sepanjang pertandingan, meskipun sebelumnya beberapa peluang mereka belum membuahkan hasil yang diinginkan. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen juga sempat mengancam dengan tembakan keras kaki kiri, namun bola sayangnya melenceng di sisi gawang Arab Saudi.
Meskipun demikian, usaha Ragnar patut diapresiasi karena ia selalu tampil aktif, mencoba untuk menembus pertahanan lawan dan memberikan kontribusi dalam setiap serangan yang dibangun oleh Indonesia. Gol Marcelino tersebut membuktikan bahwa kerja keras dan intensitas tinggi yang ditunjukkan timnas Indonesia akhirnya membuahkan hasil yang sangat berharga. Dengan gol ini, Indonesia semakin percaya diri dan bertekad untuk mempertahankan dominasi mereka di pertandingan ini. Tidak hanya dalam hal penguasaan bola, tetapi juga dalam setiap aspek permainan. Mereka menunjukkan performa yang mengesankan dan memberikan tantangan besar bagi Arab Saudi yang kesulitan mengimbangi permainan cepat dan agresif dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia menunjukkan performa yang sangat menggembirakan dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Secara keseluruhan, mereka tampil sangat agresif sejak menit pertama. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Tom Haye menunjukkan permainan yang sangat kreatif dan penuh semangat. Mereka mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya baik melalui permainan terbuka maupun serangan balik yang cepat. Peluang-peluang yang tercipta menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal menyerang, meskipun masih ada beberapa peluang yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sejak awal pertandingan, Indonesia memperagakan pressing ketat yang membuat pemain Arab Saudi kesulitan untuk mengembangkan permainan. Indonesia mampu menjaga intensitas tekanan di seluruh lapangan, bahkan sejak dari lini belakang. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek pertahanan dan kerjasama antar pemain. Meski demikian, masih terdapat beberapa momen di mana lini pertahanan sedikit terbuka dan memberikan celah bagi lawan, meskipun hal ini tidak terlalu berbahaya. Salah satu catatan penting untuk tim adalah penyelesaian akhir yang terkadang belum cukup tajam. Meskipun banyak peluang tercipta, tidak semua dapat dimaksimalkan menjadi gol. Beberapa tembakan yang seharusnya bisa lebih tepat sasaran, seperti yang dialami oleh Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, masih perlu perbaikan. Keberhasilan Marcelino Ferdinand dalam mencetak gol merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan teknis yang baik, namun efisiensi dalam memanfaatkan peluang tetap menjadi hal yang perlu terus diasah. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan konsistensi dalam permainan dan mampu menjaga fokus hingga akhir babak pertama. Namun dalam pertandingan-pertandingan mendatang, tim perlu lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan agar tidak kehilangan fokus di menit-menit kritis. Pelatih Shin Tae-yong telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam mengarahkan timnas Indonesia. Shin Tae-yong berhasil mempersiapkan tim dengan sangat baik dari segi taktik dan formasi. Strategi pressing tinggi yang diterapkan sejak awal pertandingan terbukti efektif dalam menekan lawan dan mengganggu ritme permainan Arab Saudi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong mengutamakan agresivitas dan kecepatan dalam bertanding yang sangat sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia yang muda dan energik. Salah satu keberhasilan terbesar Shin Tae-yong adalah kemampuannya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pemain muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand telah menunjukkan kualitas yang luar biasa dan menjadi motor serangan tim. Keberanian Shin untuk memberi kesempatan kepada pemain muda terbukti sangat efektif karena mereka mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Marcelino yang mencetak gol indah adalah salah satu contoh nyata dari hasil kerja keras pelatih dalam mengasah bakat muda. Pelatih Shin Tae-yong juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam membaca jalannya pertandingan dan melakukan penyesuaian yang tepat. Meskipun tim sudah mendominasi permainan, Shin tetap menunjukkan kewaspadaan dan siap melakukan perubahan taktik saat dibutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan permainan menyerang, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan situasi pertandingan. Shin Tae-yong juga berhasil menciptakan atmosfer kebersamaan dan soliditas dalam tim. Pemain-pemain Indonesia terlihat saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik di lapangan.
Kerjasama tim yang solid ini sangat penting dalam membangun tim yang sukses. Terlihat jelas bahwa Shin Tae-yong bukan hanya melatih tim dari sisi taktik, tetapi juga membangun mentalitas tim yang kuat dan kompak. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong perlu terus bekerja untuk meningkatkan penyelesaian akhir para pemain. Meskipun banyak peluang tercipta, penyelesaian akhir yang kurang tepat kadang menjadi kendala. Ia juga bisa menambahkan variasi dalam serangan agar tidak terjebak dalam pola yang terlalu predictable, terutama ketika menghadapi lawan yang kuat. Skor akhir bisa kamu cek nanti di thumbnail video ini.